Alright guys, Bismillah wa billah walhamdulillah wa khawalil asma' wal husna kulluhu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alright guys, let's go everybody. Kita semua menuju Jakarta dari arah Bekasi seperti biasa ya. Saya hari ini berangkat lebih pagi ya. Udaranya masih lumayan, belum terlalu panas ya. Ini jam 6.42 ya teman-teman ya. Maka diharapkan saya sampai sebelum jam 8. Saya berangkat pagi karena saya belum sarapan ya. Biasanya saya sarapan nasi telur teman-teman ya. Tapi hari ini saya belum sarapan karena istri saya lagi nggak masak ya. Karena kemarin saya sudah bilang saya lagi marahan sama istri saya ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah no problem. Walaupun istri saya nggak masak, saya masih ada rezeki ya. Atas izin Allah masih ada rezeki bisa beli makan di luar ya. Kepada teman-teman yang mungkin juga berada dalam masalah rumah tangga ya, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah ya. Segala masalahnya bisa didapatkan solusi yang terbaik. Kita agak ngebut dikit bentar ya karena enggak. Kirain saya speednya mulai ditambah nih teman-teman yang lain. Memang kalau berangkat jam segini tuh nggak terasa ya teman-teman ya. Maksudnya anginnya itu masih sejuk ya. Sebenarnya saya bisa aja tiap hari berangkat jam segini, cuman apa ya? Ya semua orang punya waktu dan prioritas masing-masing ya. Kalau datang ke kantor terlalu pagi juga rasanya ya sayang waktu aja ya, karena kita bisa istirahat sebenarnya di rumah di pagi hari. Alright, oke, mungkin teman-teman ada yang merasakan dinamika dalam berumah tangga. Itu sebenarnya hal yang lumrah ya. Misalkan ya saya bicara diri saya sendiri ya, supaya mengambil contoh yang real ya. Mungkin saya tiap hari bangun lebih pagi dari istri saya. Mungkin kalau misalkan istri lagi nggak masakan, saya bangun, istri masih tidur, anakku juga masih tidur. Kok seolah-olah kita yang paling capek gitu, kita yang bekerja sendiri. Padahal tidak demikian ya, harusnya pola pikirnya ya. Jadi saya awal-awal merasa begitu ya. Seperti biasa jalan Kalimalang ini terowongan macet, terowongan langganan macet ya teman-teman ya. Nah, saya dulu juga berpikiran demikian ya teman-teman. Kenapa seolah-olah saya yang selalu bekerja gitu. Maksudnya saya yang capek, saya selalu bangun paling pagi, keluarga masih tidur dan pulang paling malam. Selain itu adalah tugas suami ya. Jadi tugas suami itu
memang seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman eh, seorang lelaki ya tugasnya seperti itu ya. Nah, terus ada yang menyanggal ya, mungkin teman saya, tapi kan harusnya kan saling support. Intinya kita nggak usah mikirin orang lain ya, kita pikirkan aja tanggung jawab diri kita sendiri ya. Saya sendiri memang tugas saya. Adapun jika saya bangun pagi sementara anak istri masih tidur gitu kan, ya why not, emang kenapa gitu kan. Emang itu tugas kita ya, sebagai lelaki harus bangun pagi. Tapi memang karena berapa ratus persen gitu ya waktu bekerja dapat bonus gitu kan, tapi ketika menikah semangat kita memang berkurang. Memang begitu. Tapi di balik hal itu teman-teman, kaki saya napak ya teman-teman, jalanan basah, harusnya nggak boleh napak. Tapi di balik itu memang kita ini ada siklusnya. Jika teman-teman selalu ngepush diri buat bekerja, maka nantinya ya teman-teman berarti hidup untuk bekerja, padahal bekerja itu untuk hidup ya. Pola pikir harus diperbaiki ya. Jadi itu merupakan hal yang murah ya, karena memang prioritas kita dalam hidup itu bukan untuk bekerja ya. Bekerja itu hanya bagian dari hidup. Walaupun memang kalau saya hitung berapa jam waktu kita itu memang habis di kantor ya. Ya itu soal manajemen lah. Jadi walaupun ya, jadikanlah, kalau ada pepatah mengatakan jadikanlah kantor itu rumahmu, ya itu benar juga ya, karena hidup kita itu sebagian besar dihabiskan dalam bekerja. Tapi hidup itu bukan untuk bekerja, tapi bekerja untuk hidup ya, karena makna kehidupan itu sangat luas ya teman-teman ya. Aduh, sayang banget ya, saya terlalu banyak ngobrol jadi kena lampu merah ya teman-teman ya. Tapi ini bisa sih dihajar aja ya. Walaupun lampu merah itu gak boleh ditiru ya. Cuman tadi memang ada yang bilang dari belakang, entah itu yang suka jaga di jalanan ya, bilang maju maju gitu ya. Supaya maju kalau lampu merah ya. It's okay ya teman-teman ya. Ini walaupun jalanan cukup macet ya, cuman karena hawanya itu apa ya, agak terlalu panas ya kalau pagi ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah nanti arah Kuningan sana apakah masih agak dingin kayak gini atau sudah panas. Mudah-mudahan sih agak dingin ya. Tapi walaupun saya berangkat lebih pagi teman-teman, kayaknya macetnya itu malah lebih macet pagi ya. Saya juga nggak paham nih dibandingkan sekarang ya.
Saya rasa lebih macet di pagi hari ini ya. Astagfirullah, saya belum berdoa ya teman-teman. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, ini masih 40 menit lagi. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, supaya perjalanan ini diberikan keberkahan, kelancaran dan kemudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya jadi teringat suatu pepatah, perjalanan pergi tanpa kembali ya teman-teman. Kita kan pergi bekerja tapi belum tentu kita bisa pulang kembali ya, karena terdapat takdir Allah yang sudah dicatatkan kapan ajal menjemput. Maka jangan lupa dalam setiap langkah kita selalu bersyahadat ya teman-teman ya, supaya kita jika memang takdir kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. Masih lurus ya, saya juga nggak tahu tuh di sana kemana sih. Oh, bisa ke sana ya teman-teman ya. Oh, I see. Oh, harusnya ini jalan di sana juga bisa ya teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu apakah di sana satu jalur atau dua jalur ya. Ini sih satu jalur ya teman-teman ya. Ini saya berangkat tadi kan jam 6:30. Biasanya di jalur ini tuh belum macet ya teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu apakah sebenarnya saya harus berangkat jam 7:30 ya teman-teman. Ya bentar ya, ada motor yang cukup berisik seperti biasa. Saya kurang suka ya. Walaupun saya pribadi ada rencana untuk ngebobrok knalpot saya juga ya. Tapi itu tidak boleh ya teman-teman ya. Takutnya mengganggu dan ntar video saya jadi terlalu berisik. Aduh. Tapi bersyukurnya adalah saya berangkat jam 6:30. Nggak tahu kalau nanti emang setiap hari Senin apakah memang trennya ya. Saya belum sebenarnya jujur aja belum terlalu membaca tren ya. Apakah tren hari Senin itu memang macet ya teman-teman ya. Sampai ada ambil jalur sebelah nih ya.
Bang, bener ya, kayaknya knalpot saya harus dibobrok ya. Karena kalau saya ngebut itu orang udah minggir ya dari jarak beberapa meter ya. Tapi ini masih saya pikirkan ya, takutnya saya mengganggu tetangga juga di rumah. Karena saya sendiri, saya memang tinggal di Bekasi, cuman itu rumah ngontrak ya, teman-teman ya. Bukan rumah saya takut saya menjadi benalu di masyarakat ya teman-teman ya. Kita ambil dulu ya teman-teman ya. I'm sorry Pak Polisi, ini semua demi efisiensi ya. Ini jam jam 7 ya teman-teman. Biasanya di sini sepi ya teman-teman ya. Tapi ini kayak rame begini ya. Puluh kecepatan saya di sini. Sangat ini sih. Wah, ternyata macet ya teman-teman ya. Astagfirullah. Kita nikmati saja. Yang penting kita nggak kesiangan ya, karena berangkat jam 6:30 tadi. Nah, harusnya sepian begini. Ya, seginilah boleh lah ya. Artinya saya masih bisa ke speed ke 80-an gitu ya. Kan ini rame juga sih. Set. Kita siap-siap ambil kiri ya teman-teman. Hijau sih, cuman kenapa biasa tempat favorit seperti di Bandung ya, jembatan BKT teman-teman. Kok macet banget ya, nggak paham saya jam segini. Ternyata masyarakat Indonesia ini sangat rajin ya. Ternyata apakah saya termasuk pemalas ya teman-teman?
Karena jam segini malah lebih rame dibandingin jam misalkan jam 7.30. Ternyata jam 7 malah lebih rame gitu kalau saya pikir-pikir. Berarti masyarakat Indonesia ini rajin ya teman-teman ya. Mungkin ada yang malah mungkin kalau subuh lebih rame lagi. Habis subuh langsung pada berangkat. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga masyarakat Indonesia ini selalu diberikan keberkahan kesehatan ya, dan bisa berkarya. Jembatan BKT. Aduh, kagok banget ya teman-teman. Aduh. Saya lebih memilih sini sih. Harusnya lurus juga bisa sih. Tapi saya harusnya nanti saya coba weekend ya. Saya lebih suka jalan lebar gini ya. Oh my god. Macet dikit ya. Nah ini kan bisa 80, harusnya emang. Oh ini udah ngerem lagi, baru aja saya nyentuh speed 80 ya teman-teman ya. Udah rem lagi. Udah macet lagi ya. Tuh, karena perut saya kosong. Ini pertama kali saya berangkat pagi tanpa sarapan ya teman-teman ya. Kayaknya saya masuk angin nih pulang datang kantor. Boker ini ya. Keroncongan ya perut ya teman-teman ya. Emang ada juga sih teman saya, hal pertama yang dia lakukan waktu dia nyampe kantor itu boker ya. Ada teman saya yang tidak perlu saya sebutin ya. Mungkin memang siklus perutnya gitu ya, dia harus boker misal jam 9. Kan jam 9 kita harus sudah nyampe kantor, jadi dia harus melaksanakan tugas boker itu di kantor ya teman-teman ya. Beda dengan saya yang saya biasa habis sholat subuh itu langsung boker ya teman-teman ya. Cuman kalau ini masuk angin, kayaknya saya datang kantor ikut boker juga nih ya. Right. Sini bisa nggak sih? Bisa harusnya sih. Kita susul. Banyakan ngerem ya kalau perjalanan Jakarta ini. Gas rem. Ya lanjut ke jembatan Jalan Layang ya teman-teman ya, Kampung Melayu Jatinegara. Baru 80 kita rem lagi ya kan. Kapan sepinya nih Jakarta ya? Ups, apa nih guys? Cat tumpah ya. Aduh, dikocek. Kalau sebenarnya kalau macet kayak gini, kita seperti yang saya bilangin ya, kita mau salip kanan kiri paling cuma ngirit beberapa menit aja, 1 menit 2 menit ya guys ya.
ini kita baru ngegas dikit langsung ngerem lagi ya kan. Ya, begitulah. Ya. Sementara di depan udah menuju jalan yang cukup macet ya teman-teman ya. Lihat depan ini udah macet parah sih di sini ya teman-teman ya. Nah ini seperti biasa tuh, lihat di depan tuh. Itu udah berapa kilo mungkin saya macet, kurang lebih akan menempuh ya kurang lebih mungkin adalah 3 kilo lebih kali saya macet ya. Wah, lebih kali ya, mungkin dari sini sampai kantor 7 kilo, mungkin 7 kilo saya bakalan macet terus ya guys. Wah, luar biasa sih, sadis ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali motor yang keluar asap dari knalpot ya, itu bikin pusing kepala ya teman-teman sebenarnya ya. Saya menghindari truk sampah sebenarnya teman-teman ya. Sangat bau sekali ya teman-teman ya. Alhamdulillah dapat ya. Right. Ini kalau 7 kilo jalanannya sepi kayak jam 2 malam mungkin berapa menit aja ya, mungkin 7 kilo 7 menit kali ya teman-teman ya. Saya dihimpit oleh 2 mobil ya, aduh hampir aja. Keep right, karena kita akan naik ke jalan layang kali teman-teman ya. Baru kayaknya bagus banget nih Gojek ini ya. Apakah dia pengendara Gojek baru ya? Motornya sangat kinclong ya, jaketnya juga sangat hijau.
Kalau merayap gini, mungkin mobil dengan motor nggak akan terlalu beda jauh ya, karena ininya waktu yang ditempuh. Untuk bayar yang mahal, maka saya harus rela berpanas-panasan ya setiap hari, kurang lebih 2 jam ya, 2 jam sampai 3 jam lah ya, karena perjalanannya yang cukup panjang ya. Ya simpel aja ya, kalau saya mampu ya pastinya saya pun sewa rumah yang dekat rumah lah ya. Duh, asapnya ya Allah. Si Babe jago juga dia ya, salip-salipnya ya, lewat kanan. Kalau tutup kaca, sorry 2 jam, maka sebulan itu 40 jam, sorry kok 400 jam. 2 jam kali 20 hari, maka 40 jam dalam sebulan. Setahun 40 kali 12 berarti 40 kali 12 480, betul ya teman-teman ya. 40 kali 12 480, alright. Setahun 480 jam. Maka kalau saya ngontrak 5 tahun di daerah Bekasi, kali aja 480 dikali 5, berapa ribu jam itu ya? 4 kali 5, 8 kali, berarti 2400 jam. 2400 jam kan berarti kalau sehari 24 jam berarti 240 hari ya teman-teman ya. 240 hari ya, berarti berapa bulan? Bagi 3, 24 bagi 3, 8. Berarti kurang lebih selama 5 tahun saya akan menghabiskan waktu 8 bulan ya teman-teman di jalan ya. Bayangkan ya, umur saya hampir setahun ya, 1/3 ya. Ya betul kan, 1/3 hidup saya dihabiskan di jalan ya teman-teman ya, selama 5 tahun ya. 1/3 tahun maksudnya. 8 bulan tuh ya, luar biasa ya. Ini akan menjadi, makanya saya ambil video ini supaya menjadi historical journey ya, perjalanan yang bersejarah dalam hidup saya ya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya ya. Makanya, tapi kan perjalanan itu kan ada pergi tanpa kembali, adapun ada perjalanan pulang tanpa kembali juga. Makanya saya selalu, jangan lupa ya teman-teman, setiap perjalanan itu teman-teman harus bersyahadat ya, bagi yang beragama Islam ya. Bagi yang beragama bukan Islam ya bisa berdoa juga ya, supaya selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Adapun jika takdirnya dijemput di jalan, teman-teman bisa meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah ya.
Sebenarnya macet-macet gini tuh ada seni ya, seni keseimbangan ya, gimana kaki kita. Karena setiap orang beda, ada yang macet sedikit kakinya langsung turun ke jalan. Saya kan berusaha untuk belum menapak. Nah ini kalau ini harus menapak sih, karena berhenti ya guys. Pegel banget sih. Wah, kok begitu kakinya bos? Ini style dari mana ya kakinya begitu ya guys? Ke belakang ya kakinya ya, bukan ke depan ya. Jadi pakai motor tapi kakinya ke belakang. Saya baru lihat sih ya. Tetap bener prediksi saya teman-teman ya, 6 kilo ke depan tuh bakalan macet. Keep right lagi ya teman-teman. Oh, saya harusnya ambil kiri ya. Saya ambil kiri ya teman-teman, supaya bisa teman. Oh, dari tadi saya ngelamun atau gimana ini? Harusnya saya ambil kiri ya, supaya jalanan lebih lancar tuh. Giliran saya masuk langsung macet ya. Bottleneck ya, ngumpul berbagai kendaraan untuk satu jalur yang tidak seluas jalur sebelumnya gitu kan. Oke, nah ini baru ke tengah lagi ya teman-teman ya. Seandainya jalan menuju Jakarta tuh sepi seperti ini ya. Nah, wah enak ya, bisa ngebut kecepatan 100 ya, 100 120 gitu ya. Kalau sepi banget kan enak ya. Saya sendiri belum pernah ya berangkat kantor
menyentuh ke angka 100. Kalau 100 sih waktu itu pernah ya, tapi 120 itu belum ya teman-teman ya, saking ya kosong, cuman di depannya tuh macet gitu, jadi kita nggak bisa speed up ya teman-teman ya. Ini suara motor siapa ya? Masya Allah, lihat di depannya itu berapa kilo itu ya macet ya, ngumpul ya. Bisa saving berapa menit sih kalau dibandingin mobil, kita saving banyak ya. Baru tutup kaca dikit langsung macet lagi ya teman-teman ya. Duh, apakah saya bisa masuk lewat sini ya? Mau bisa ya? Kita ambil kiri aja ya teman-teman ya. Oleng ya, wajar ya oleng ya, karena panas juga lelah nih. Oke, kita ambil kiri ya teman-teman ya. Nanti dari kiri kita langsung ambil kanan lagi ya. Nah, ini bottleneck lagi ya teman-teman ya. Kita dari sini kita ambil arah sini, ini bottleneck ini ya. But it's okay. Saya dari jalur paling pinggir ya saya teman-teman ya.
Dikasih nafas sedikit, bisa kecepatan 40-an ya, 50. Alright. Tapi jangan senang dulu ya teman-teman, karena sebenarnya di depan tuh masih macet panjang ya, masih ada terowongan ya, Casablanca kalau nggak salah namanya ya. Itu macetnya, Masya Allah, harus banyak beristighfar kita ya. Astagfirullah, astagfirullah. Kita lelaki itu emang ujiannya banyak ya teman-teman ya. Di jalan kita diuji dengan kepanasan ya kan, di rumah kita diuji dengan keluarga ya teman-teman ya, di tempat kerja kita diuji dengan kerjaan, belum lagi berbagai godaan ya teman-teman ya, godaan duniawi ya. Aduh, itu semua adalah ujian ya teman-teman ya. Ya, wanita pun sama ya. Untuk wanita yang bekerja pasti diuji dengan hal yang sama ya. Bukan berarti hanya lelaki yang diuji dengan duniawi ya teman-teman ya. Semua manusia ya, tidak mengenal gender ya. Semua makhluk di dunia ini, semua manusia di dunia ini diuji dengan hal-hal yang sama duniawi ya. Oh my god, hampir ya. Ups, hampir berciuman dengan Honda Beat ya teman-teman ya. Tapi it's okay lah. Bener kan? Ya bener bro, siapa bilang salah? Jembatan lagi nih. Bagi ya rekan-rekan wanita kita yang menonton ini, sama ujiannya ya. Kalian mungkin kalau kalian naik motor, naik umum, diuji dengan desek-desekannya di kereta, KRL atau LRT. Di rumah pun kalian diuji dengan rumah tangga juga ya, sama ya. Seperti saya ya, mungkin ada masalah keluarga, anak, mertua ya kan, menantu dan lain-lain lah istilahnya. Dan di kantor kalian juga diuji dengan kerjaan yang menumpuk, oke? Dan diuji juga dengan godaan-godaan duniawi ya. Wanita juga sama ya. Adapun wanita yang di rumah pun sama, diuji dengan kelelahan dalam mengurus rumah tangga gitu kan, diuji dengan problematik yang ada di rumah, jenuh ya kan, lelah. Oke, kita ini kok agak walaupun rame, agak lowong dikit, kita manfaatkan ya teman-teman ya. Jalur sepeda. Wah, ini udah menuju Kuningan ya. Tadi yang di rumah, yang ibu rumah tangga diuji juga dia. Diuji dengan kejenuhan, diuji oleh waktu ya teman-teman. Dikasih waktu mungkin setelah beres mengurusi urusan rumah, misalkan nyuci dan lain-lain, kan selesai waktu kosong, itu diuji dengan waktu yang ada ya teman-teman ya. Apakah waktu akan dimanfaatkan atau hanya berleha-leha, itu juga suatu ujian ya teman-teman ya.
sama aja ya seperti teman-teman. Jadi ujian dari Allah itu pada dasarnya bebannya itu kalau dikonversikan kan Allah itu akan menguji umatnya dengan sesuai dengan kemampuannya ya teman-teman ya. Artinya teman-teman harus percaya. Ini X1 ya teman-teman, bentukannya gagah sekali ya. Saya baru mengenal berbagai jenis motor setelah saya pakai motor ini ya. Ternyata cukup besar X-Max ya teman-teman. Kalau dipakai sehari-hari, apakah nggak terlalu besar ini ya? 50 cc, wow canggih ya. Berdikit slide right, kita masuk. Nah ini nih, wah kok nggak terlalu macet ya teman-teman ya. Biasanya di sini macet ya. Wah sangat aneh sih. Jembatan tadi nggak macet, apa terowongan angker tadi tuh. Insya Allah atas izin Allah, kalau saya memang ditakdirkan pindah unit ya, saya pindah kantornya ke daerah daerah Sudirman sana ya. Jadi di sini saya bisa langsung ngambil ke atas. Walaupun kemarin saya udah coba pulang wawancara ya lewat atas, itu motor dilarang masuk sih. Cuman banyak banget motor yang masuk situ, makanya saya ikutan aja ya. Tutupnya berwarna ya, amazing. Oh harusnya pakai itu ya teman-teman ya. Duh saya salah, harusnya saya ambil kanan tadi ya. Jadi oke lah. Ternyata perjalanan ditempuh lebih dari 1 jam ya teman-teman ya, pagi-pagi ini luar biasa. Oke, makasih banyak ya teman-teman atas kebersamaannya. Semoga hari Senin ini memberikan keberuntungan, keberkahan, kelancaran, kesehatan bagi teman-teman semua. Saya tutup video ini. Wa ma taufiqi illa billah.
alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Next. Wah, si Mak mau kemana, Mak?